Semoga damai dan kasih Tuhan tinggal di dalam hati kita, agar kita dalam sukacita menerima sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Gereja Katolik dikenal sebagai gereja atau agama yang banyak simbol. Simbol-simbol itu mengungkapkan iman kita dan juga menunjukkan kehadiran Tuhan. Kalau kita ada salib, salibnya ada korpusnya, ada tubuh Yesus. Kalau kita lihat mobil, ada rosarionya. Wah, itu simbol semuanya. Bukan itu Tuhannya. Ada patungnya, ada jalan salibnya. Itu semuanya simbol-simbol itu melambangkan kehadiran Tuhan dan menolong kita untuk sampai kepada Tuhan. Tadi ini hari Rabu abu-abu. Tadi ada perdebatan sedikit, apakah abunya dikasih ke dahinya ini atau ditaburkan di kepalanya. Abu ini adalah satu simbol. Ditaburkan aja pastor katanya. Ada yang bilang, oh diginikan aja supaya langsung kena salib. Simbol itu. Nanti kalau ditaburkan, dipikir nanti macam mengalir bor sipir ditudi. Gitu ya, karena ditabur dari atas. Karena budaya kita juga banyak simbol. Nah, yang terutama bagi kita ialah abu. Apa itu artinya abu? Kalau orang Batak Toba, kalau marah dia mau melecehkan orang, sirabun katanya. Sirabun artinya abu dapur itu, yang tidak ada artinya apa-apa lagi. Itu abu itu melambangkan ketidak ada artian itu, kesia-siaan seluruhnya. Maka kalau orang Israel itu merasa dia mau bertobat, dia mau mengubah dirinya karena tidak lagi merasa ada arti hidupku ini, maka dia pergi keluar ke halaman itu, ambil abu dan ditaburkannya ke kepalanya begini, dan semua badannya itu kena abu, melambangkan aku ini tidak ada artinya apa-apa lagi. Maka abu itu untuk orang Israel dulu melambangkan memang tidak ada artian hidup itu, dan merlapatan, tidak ada arti lagi gitu. Maka itu dibuat dalam kitab Yoel tadi bacaan pertama, dikatakan kalau orang merasa menyesal, merasa memang sungguh-sungguh memang tidak ada artiku lagi karena dosa-dosaku, dia koyak bajunya, dikoyak bajunya. Lalu dikatakan jangan koyak bajumu, tapi koyaklah hatimu. Itu dikatakan mengoyak baju itu melambangkan juga penyesalan yang mendalam sekali. Itulah lambang itu, supaya ketika kita menerima abu tadi nanti kita mengingat, akan dikatakan bahwa engkau dari tanah dan kembali ke tanah. Ada orang mati yang tidak kembali ke tanah? Ada ya, yang dibakar tidak jadi tanah tapi jadi abu. Ada yang tidak jadi abu, tidak jadi tanah, dibuang ke laut. Wah, itu juga menjadi tidak ada lagi, mungkin dimakan ikan ya. Wah, semuanya itu menjadi ketiadaan, kembali ke alam ini. Demikian abu ini melambangkan bahwa kita memang datang dari alam ini, dari ciptaan Tuhan, dan kita kembali nanti seperti itu. Maka tidak ada artinya orang yang cantik, orang yang pintar, orang yang berpengaruh, orang yang terampil, semuanya jadi abu, semuanya kembali menjadi tanah. Maka tidak ada harus disombongkan. Bisa orang bikin mumi dan yang lain itu diawetkan, tapi juga akan habis. Airnya itu akan habis. Air dalam tubuh sekian liter, kalau pastor ini meninggal nanti bau kali nih, karena banyak airnya, banyak lemaknya ya. Wah, itu nanti tinggallah tulang-tulang, mau kalholi,
Ya memang tinggal tulang-tulang. Tulang-tulang itu pun makin lama makin habis jadi macam abu. Itulah simbol yang kita mau ungkapkan malam ini. Abu. Abu itu melambangkan ketiadaan kita di hadapan Tuhan, tapi kita berharga kalau kita bertobat. Itu. Yang kedua, perlu mungkin juga disampaikan, mengapa 40 hari? Kenapa tidak 2 hari? Kenapa tidak 1 minggu masa puasa orang Katolik itu? Memang orang Israel itu mereka berpuasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam itu. Mereka menyingkir diri dari keramaian itu. Itu tradisi orang Israel. Yang kedua, Musa juga dia pergi ke padang gurun sebelum menerima 10 perintah Allah. Jadi dia 40 hari di situ berdoa, mendekatkan diri dengan Tuhan, lalu dia terima 10 perintah Allah. Siapa lagi? Nabi Elia. Dia juga pergi berjumpa dengan Tuhan 40 hari 40 malam di padang gurun, di tempat yang sepi. Demikian Yesus juga, dia berpuasa 40 hari 40 malam itu sebelum dia memulai pewartaannya, sebelum dia berkhotbah, sebelum dia menyembuhkan, sebelum dia pergi ke sana kemari untuk mewartakan kerajaan Allah. Dan inilah kita umat Katolik mengambil juga 40 hari 40 malam untuk puasa. Berpuasa untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita juga untuk sampai kepada perayaan Paskah nanti. 40 hari kita diajak untuk berdoa, diajak untuk beramal, kita diajak juga untuk kembali kepada diri kita. Sesudah itu kita siap menyambut kemenangan Tuhan. Maka itulah ditandai dengan abu, bahwa kita ini tidak berarti di hadapan Tuhan kalau kita tidak bertobat, tapi sangat berharga kalau kita pun bertobat mohon ampun dari Tuhan. Maka di dalam abu ini, peringatan hari ini, saya mungkin karena sekali misa ya, ramai nih. Tadi saya lihat mobil parkir pun susah ya. Kita senang tahun ini kita bisa lebih banyak hadir dari tahun lalu. Kita mau ditandai abu, bukan hanya untuk orang yang tua, yang sudah komuni, semua ditandai dengan abu. Karena apa? Kita semuanya ingin bertobat. Baik yang tua, baik yang muda, baik suami, istri, bapak, ibu, gadis, pemuda, kita ingin mau mengubah diri kita pada masa Prapaskah ini. Karena apa? Kita membutuhkan Tuhan. Adakah di antara kita tidak membutuhkan Tuhan? Kalau ada ya, ada juga ya kadang-kadang ya, lupa sama Tuhan ya, lupa hari Minggu karena asik jualannya. Oke, bisa juga. Hari apa ini katanya? Hari Minggu. Oh iya ya, udahlah, nggak sempat lagi mandi, nggak sempat lagi ini. Lupa kadang dengan Tuhan karena kesibukan. Tapi ingat, Tuhan selalu mengingat kita, selalu melihat kita di mana kita, kapan kita, bahkan ke lubuk hati kita terdalam. Tuhan sampai menelusurinya. Dan itu pada masa Prapaskah ini kita diingatkan bahwa kita mau kembali kepada Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Kita harus bersatu dengan Tuhan. Pertobatan itu tidak benar kalau tidak dalam Tuhan. Pertobatan itu tidak bisa juga terlaksana kalau tidak dengan kuasa Tuhan. Maka orang yang bertobat memelihara persatuannya dengan Tuhan itu. Maka saudara-saudari terkasih, pada masa Prapaskah ini kita mulai dengan apa? Pertama, kita mengubah diri kita. Mengubah diri kita kemana? Dari yang kehidupan yang bersalah, kehidupan dalam berdosa, kepada kehidupan yang baru. Mengubah diri dari yang tidak baik kepada yang baik. Itulah perubahan diri. Mengubah diri. Masa Prapaskah
adalah saat orang mengubah diri. Orang yang tidak mau berubah, inilah orang yang kurang bermartabat di mata Tuhan. Sekudus-kudus apapun manusia, dia tetap harus berubah menjadi kudus, menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat dengan Tuhan, menjadi orang yang lebih bermartabat lagi sesuai dengan sabda Tuhan. Jadi perubahan itu, perubahan kepada yang baik dibutuhkan oleh setiap orang dan kapan dimanapun. Itulah dia. Yang kedua, masa prapaskah ini kita diharapkan menempa diri. Kita ini bagaikan bejana tanah liat di tangan Tuhan yang siap dibentuk, ditempa. Kalau bejana tanah liat itu memang bisa mau dibuat seperti ini gitu. Kita harus siap kepada Tuhan. Tuhan, tempalah aku. Aku memang sudah jadi seperti ini, udah laki-laki, udah seperti ini, 60 tahun, udah gini rambutnya. Tapi hati kita ini, diri kita ini siap ditempa oleh Tuhan. Kita berikan tangan kita, tempalah aku Tuhan. Tidak berarti kalau sudah opung, sudah nenek, sudah kakek, sudah orang hebat itu sudah tertempa. Belum tentu. Mungkin dari segi duniawi ini dia tertempa, tapi kita harus siap ditempa, tetap menjadi orang baik, menjadi serupa dengan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan masa prapaskah ini kita diajak untuk menahan diri, mengekang diri. Katanya dosa yang paling besar dari manusia tidak ada lain daripada dia kenikmatan, keinginan untuk menikmati di luar dari kenikmatan yang umum. Kalau orang mau makan itu nikmat, baik, tapi kalau berlebihan, oh tidak baik. Dan membuat orang berdosa ialah ketika dia tidak bisa mengekang dirinya. Dia bagaikan daun pisang, ada angin barat, dia pergi ke barat, ada angin timur, dia pergi ke timur. Dia tidak bisa menahan dirinya dari segala kecenderungan, kenikmatan, nafsu dirinya sendiri. Itulah maka pada masa prapaskah orang diajak untuk mengekang. Mengekang apa? Makanan, supaya mengurangi. Kita tidak seperti kalau tidak makan dari pagi sampai malam, tapi mengurangi yang nikmat-nikmat. Dilarang makan daging karena daging dulu mahal sekali, sekarang ikan lebih mahal ya. Itu minuman, hal-hal lain yang dibutuhkan oleh tubuh ini. Sering terjadi ialah bahwa sebenarnya sudah cukup, tapi orang melebihi dari cukupnya. Ada juga orang yang mau nikmatnya, dia minum terus, minum tua, satu jerigen habis, enak di mulut ya, tapi udah mau penuh dia dikorek, minum lagi, wah habis 5 kilo daging babi, dimakannya asal nikmat aja, dikoreknya lagi, buang gitu. Itu, ini kenikmatan yang berlebihan itu. Kita harus menikmati hidup tapi yang wajar. Itu yang ketiga, mengekang diri. Kemudian yang keempat, tadi mengubah diri, menempa diri, mengekang diri. Yang keempat ini, satu rasa dengan Tuhan. Bagaimana ya? Satu rasa dengan Tuhan itu susah ya. Tapi satu rasa dengan Tuhan itu gampang. Kalau kita mengikuti bisikan Tuhan di dalam diri kita, kita sudah satu rasa dengan Tuhan. Jadi tidak hanya perasaanku, rasa Tuhan. Apa ya Tuhan? Ngomong dong. Apa ya? Apa sih Tuhan? Gitu. Orang sempat bertanya kepada Tuhan dalam berkata juga dalam perbuatan. Maka kita ini bersama dengan Tuhan, kita akan bisa merubah diri, bisa menempah diri. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil tadi disampaikan 3 hal yang dibuat dalam masa puasa ini. Yakni pertama, berbuat baik, beramal.
Beramal itu bukan untuk dipuji orang, bukan pencitraan, bukan dianggap hebat. Bahkan apa yang dikasih tangan kananmu jangan di tangan kirimu, jangan dikasih tangan kananmu jangan diketahui tangan kirimu, supaya tidak dapat pujian dari orang, tapi dari Tuhan yang tersembunyi itu menderma. Kadang-kadang ada terganggu suara hati ya. Kalau kita di jalan kita lihat ini minta-minta, benar nggak buta ini, kita pikirkan dia gini terus ini, nggak nampak matanya ya. Kadang dikasih, masa kok dikasihani orang penipu, didukung orang menipu ya. Tapi kalau benar pula nanti ini memang buta, masa kok kasih 2.000 sedangkan rokok atas satu batang 2.500. Ya udahlah, kasih aja. Kalau kamu nipu urusan kamu gitu ya. Nah, kalau kamu bohong urusan kamu gitu ya. Ya. Jadi memberi itu dengan tulus. Udahlah. Jangan menghakimi, jangan dikasih nah, asal suburam, nah katanya. Itu memberi dengan tulus hati. Bukan karena dipuji, bukan karena terpaksa, tapi dengan suka cita. Memberi menderma. Orang yang memberi akan menerima. Orang yang tidak pernah memberi tidak akan menerima itu. Yang kedua dikatakan bahwa hendaknya kamu berdoa, jangan seperti orang munafik. Tapi berdoa itu berdoa di tempat yang tersembunyi, maka Bapa di surga yang tidak melihatmu itu akan membalas kepadamu. Jadi berdoa itu tak usah pakai suara yang kuat-kuat. Ada orang juga berdoa memaksa-maksa ya, Tuhan kasih, aku udah baik sekali nih Tuhan. Tuhan kok pelit kali, awas ya kalau Tuhan nggak kasih, hati-hati saya nggak ke gereja lagi. Wah, ngancam-ngancam ya. Awas ya, kalau Tuhan tidak kasih kabulkan ini, kok Tuhan diancam. Tuhan itu jangan diancam. Kita berdoa penyerahan diri. Tuhan, Engkau tahu kebutuhanku. Berdoa juga bukan untuk dipuji orang, bukan untuk diketahui orang, tapi berdoa untuk dekat dengan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu tentang berpuasa. Kalau orang berpuasa memang tidak mandi lagi, tidak berbedak lagi, rambutnya juga sudah kucar-kacir gini, kita oh itu berpuasa. Tidak, justru minyaki kepalamu, cuci mukamu. Karena apa? Berpuasa itu bukan untuk orang lain. Saya berpuasa untuk diriku, berpuasa untuk Tuhan, di mana saya mengekang diriku sendiri. Nah, inilah disebutkan yang harus kita buat dalam masa puasa: menderma, berdoa, dan juga kita berpuasa menahan diri. Saudara-saudari terkasih, demikian kita diajak masa puasa ini kiranya membawa berkat bagi kita. Puasa itu hanya berhasil jika kita berdamai dengan Tuhan, seperti bacaan yang kedua. Berdamai dengan Tuhan. Datang ke gereja itu memang untuk mencari damai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan itu berarti kita membiarkan Tuhan masuk ke dalam diri kita, mengatur, atur mau Tuhan, lomo-lomo madiau Tuhan. Itulah. Itu berdamai dengan Tuhan, tidak melawan Tuhan, tidak juga memojokkan Tuhan, bahkan tidak menghakimi Tuhan itu. Itulah yang diharapkan dalam masa puasa ini. Tuhan itu harus ada dalam hati kita, dan kita memberikan seluruh diri kita itu didamaikan dengan Tuhan itu. Orang yang tidak damai tidak akan bisa bertobat. Orang yang tidak damai tidak bisa akan mengubah diri. Maka saudara-saudariku terkasih, marilah kita menjalani masa puasa ini dengan iman kepada Tuhan dan juga keinginan untuk berubah. Koyaklah hatimu, janganlah bajumu. Ingatlah bahwa engkau dari tanah dan kembali ke tanah, dan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Semoga ini membawa kita rahmat baru dalam tahun ini,
dalam perayaan Prapaskah dan juga Paskah kelak. Amin.